Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamaluddin Ainun Najib. Saya akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Pemasaran Global. Di sini saya mengambil judul Pemasaran Global PT Nestlé. Untuk latar belakang masalah PT Nestlé, Nestlé Indonesia adalah anak perusahaan Nestlé SA, perusahaan yang terdepan dalam bidang gizi, kesehatan, dan keaviatan yang berkantor pusat di Vevey, Swiss. Nestlé SA didirikan lebih dari 140 tahun lalu oleh Henry Nestlé, seorang ahli farmasi yang berhasil meramu bubuk bayi guna membantu seorang ibu menyelamatkan bayinya sangat sakit dan tidak mampu menerima air susu ibunya. Masyarakat Indonesia sudah mengenal Nestlé sejak akhir abad ke-19 lewat produk Jap Nona yang sempat dikenal dengan nama Milk Maid. Pada tahun 1910, pemasaran produk Nestlé dilakukan oleh cabang Nestlé di Singapura. Produk-produk Nestlé begitu mendominasi pasaran susu kental manis di Indonesia sehingga para konsumen mengidentifikasi semua jenis susu sebagai Jap Nona. Pada tahun 1930, Nestlé memiliki pangsa pasar terbesar di Indonesia untuk jenis produk susu. Untuk profil perusahaan Nestlé, industri makanan didirikan pada tahun 1866. Untuk merek ada 15 merek. Kantor pusat bertempatan di Vevey, Swiss, dan kantornya ada 83 negara. Di situs webnya www.nestle.com. Nestlé SA adalah perusahaan multinasional Swiss yang memproduksi berbagai macam produk makanan ringan dan barang produksi konsumen lainnya. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1866 di Vevey, Swiss, ketika sebuah perusahaan susu berdiri di Camp Switzerland oleh perusahaan susu Anglo-Swiss Condens. Nestlé merupakan perusahaan makanan terbesar di dunia diukur berdasarkan pendapatannya. Produk Nestlé meliputi makanan bayi, air minum kemasan, sereal, sarapan, kopi, gula, produk susu, es krim, makanan hewan peliharaan, dan makanan ringan. Dan ini struktur organisasi PT Nestlé. Visi dan misi PT Nestlé. Visinya sebagai perusahaan produk makanan terbesar di dunia, kami memusatkan perhatian kami untuk meningkatkan gizi, kesehatan, dan keapiatan dari konsumen kami. Para karyawan kami berdedikasi dan termotivasi untuk memproduksi produk berkualitas dan membangun merek yang memenuhi kebutuhan konsumen. Untuk misinya, Nestlé Indonesia untuk turut mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat melalui produk-produknya yang berkualitas, bergizi, dan lezat rasanya. Selain itu, kami juga memfokuskan diri untuk senantiasa memberikan informasi dan pendidikan bagi para konsumen. Pengertian manajemen pemasaran global. Manajemen pemasaran global adalah proses memfokuskan sumber daya manusia, uang, dan aset fisik dan tujuan-tujuan dari suatu organisasi untuk memperoleh kesempatan dan menanggapi ancaman pasaran global. Analisis kasus strategi pemasaran. Promosi adalah komunikasi yang persuasi, mengajak, membujuk, dan meyakinkan untuk mengarahkan pada tingkat pertukaran dalam pemasaran. Promosi dapat dilakukan melalui metode periklanan, personal selling, promosi penjualan, dan publisitas seperti yang diterapkan Nestlé dalam memasarkan beberapa produknya. Seperti yang kita tahu bahwa metode periklanan menjadi salah satu strategi digunakan untuk memasarkan produk Nestlé. Dari berbagai macam produk yang terkenal Denko, Lactogro, Milo, Nescom, Nescafe Classic, Nestlé Pure, Coco Crunch, Cornflakes, Carnation, KitKat, Nestlé, Cerelac, dan masih banyak lagi.
Analisis SMART. Simple. Ditinjau dari segi simple, PT Nestle adalah suatu perusahaan yang simpel dengan berfokus utama pada industri makanan. Measurable. Ditinjau dari segi measurable, PT Nestle mampu memberikan motivasi pada karyawan karena salah satu tujuan perusahaan yaitu menekankan pada keragaman dalam tim serta kekayaan akan portofolio merek yang turut melengkapi sehingga para karyawan dan mitra kerjanya dengan mudah dapat saling bekerja sama untuk mewujudkan misi perusahaan. Dan ditinjau dari segi applicable, PT Nestle dapat dikatakan layak sukses dalam menjalankan bisnisnya karena dapat dibuktikan dengan perkembangannya secara cepat. Ditinjau dari segi reliable, PT Nestle mampu menunjukkan dan mementingkan stakeholder serta perkembangan zaman kehidupan karena dapat dilihat dari misi perusahaan yang selalu ingin memberikan inovasi pada produk dengan mempertimbangkan kualitas dan efektivitas. Personal care di negara ASEAN pada tahun 2020 menempatkan Indonesia sebagai target terbesar. Analisis SWOT. Kekuatan PT Nestle menyediakan makanan yang bebas dari bahan alergen seperti bebas gluten dan bebas kacang. Dan untuk kelemahannya dalam segi promosi pada tahun 1999, Nestle mengalami penurunan permintaan yang membuat penjualnya anjlok. Pada masa itu remaja kurang menyukai Nestle dan lebih menyukai brand lain yang menurut mereka lebih cocok akan jiwa mereka. Peluang Nestle dan PT Indofood sukses mampu membuat perusahaan patung bernama PT Nestle Indofood Citra Rasa Indonesia. Untuk ancamannya, Nestle memiliki banyak pesaing. Kesimpulan, sebagai perusahaan makanan dan susu, PT Nestle memiliki anak perusahaan lebih dari 83 negara di seluruh dunia. Nestle selalu berusaha menjadi yang terdepan dalam menjawab kebutuhan konsumen. Dengan strategi pemasaran yang dilakukan PT Nestle dapat menembus pasar global dengan mendirikan perusahaan di Asia Tenggara. Beberapa strategi pemasaran yang dilakukan PT Nestle adalah promosi iklan. Kemudian penulis melakukan analisis kasus yaitu analisis SMART dan analisis SWOT. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.